warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita bertemu lagi dalam materi operasi bilangan bulat, yakninya bagian perkalian dan pembagian. Ini sudah dijelaskan sebelumnya ya, operasi-operasi yang ada pada bilangan bulat. Kita masuk pada operasi perkalian. Perhatikan tabel di bawah ini. Di sana ini ada dikali ya. Negatif 5, negatif 5. Negatif 5 kali negatif 5, negatif 25, positif 25, maaf. Kemudian negatif 4 kali negatif 4, hasilnya positif 16. Negatif 5 kali negatif 4, hasilnya positif 20. Kemudian 1 dikali negatif 1, hasilnya negatif 1. 3 dikali 1, hasilnya 3. Bisa diperhatikan di tabelnya. Jadi dari tabel tersebut dapat kita ambil kesimpulan bahwa dalam perkalian bilangan bulat A, B, min A, dan min B akan berlaku sebagai berikut. 1. A kali A kali B sama dengan positif A kali B. Karena A-nya ini positif, B positif, maka hasil akhirnya juga positif. Yang kedua, negatif A dikali negatif B, hasilnya akan menjadi positif A kali B. Jadi, jika negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasil akhirnya akan menjadi positif. Jadi dapat diambil kesimpulan jika tandanya sama, positif dengan positif atau negatif dengan negatif, hasilnya akan menjadi positif. Kemudian yang ketiga, negatif A kali B sama dengan negatif A kali B. Perhatikan, A-nya bernilai negatif, B-nya bernilai positif, hasil akhirnya negatif. Jadi, ini angka yang negatif dikalikan angka positif, yang akan menang adalah negatif. Yang keempat, nah ini kebalikan dari yang di atas. Yang di atas negatifnya di depan. A dikali negatif B, hasilnya akan menjadi negatif A kali B. Jadi dari nomor 3 dan nomor 4 dapat kita ambil kesimpulan bahwa angka negatif dikalikan dengan angka positif akan menghasilkan hasil akhirnya adalah angka yang negatif. Oke, kita lanjut ke bagian sifat-sifat perkalian. Yang pertama, ada sifat tertutup. Maksud sifat tertutup adalah jika A dan B adalah bilangan bulat, maka hasil dari A kali B juga akan selalu bilangan bulat. Jika awalnya dia bilangan bulat, hasilnya juga bilangan bulat. Contoh, 12 kali 6 sama dengan 72. 12 ini merupakan bilangan bulat positif, 6 juga bilangan bulat positif. Atau contoh lainnya, 3 dikali negatif 4. 3 merupakan bilangan bulat positif, negatif 4 merupakan bilangan bulat negatif. Hasilnya adalah negatif 12. Sifat yang kedua ada sifat komutatif, yakni hasil kali dari dua bilangan bulat selalu tetap walaupun urutannya dipertukarkan. Untuk setiap bilangan bulat A kali B berlaku A kali B sama dengan B kali A. Contoh, 9 dikali negatif 4 akan sama artinya dengan negatif 4 kali 9. Nah, urutannya dipertukarkan. Jika yang pertama sini awalnya adalah 9,
ruas kanan yang kita dahulukan adalah negatif 4. Hasilnya akan sama, yakni sama-sama negatif 36. Berikutnya ada sifat asosiatif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku. A dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, di sini yang berbeda adalah cara urutan kita mengerjakan, mana yang akan kita kerjakan terlebih dahulu. Ruas kiri kita mendahulukan A kali B, baru nanti hasilnya kita kalikan dengan C. Ruas kanan kita dahulukan mengerjakan B kali C, yang A-nya ini kita abaikan dulu. Setelah dapat hasil kali B kali C, baru kita kalikan A kali hasil dari B kali C. Contoh, 5 kali 7 dalam kurung, artinya ini kita kerjakan terlebih dahulu, kali 4 sama dengan 5 kali dalam kurung 7 kali 4. Hasilnya nanti akan sama. Lanjut ke sifat distributif. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C berlaku A kali B tambah C dalam kurung, ya, dalam kurung yang penjumlahannya dalam kurung, sama dengan A ini kita kalikan dengan B, A kali B ditambah, karena di sini tandanya tambah ya, tambah A kali C. Nah, berarti bisa seperti ini. Tunggu. Nah, bisa seperti ini. A kali B, kemudian A kali C. Nah, artinya akan sama, hasilnya akan sama. Contoh, 9 dikali negatif 4 tambah 3 sama dengan 9 kali 4 9 kali negatif 4 ditambah 9 kali 3. Kemudian ada unsur identitas. Perkalian suatu bilangan. Perkalian suatu bilangan bulat dengan 1 atau sebaliknya akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Perkalian suatu bilangan bulat dengan 1 atau sebaliknya, atau 1 dikalikan dengan bilangan bulat, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Untuk setiap bilangan bulat A, sembarang berlaku A kali 1 atau 1 kali A sama dengan A. Ini bentuk umumnya ya. Contoh, negatif 15 dikali 1 sama dengan negatif 15. Berarti balik lagi ke dirinya sendiri. Ini dikatakan unsur identitas. Kemudian ada bilangan 0. Setiap perkalian bilangan 0 dengan bilangan bulat dan sebaliknya, hasilnya adalah 0. Untuk setiap bilangan bulat A, sembarang berlaku A kali 0 atau 0 kali A sama dengan 0. Contoh, 14 kali 0, 0. Baiklah, selanjutnya ada operasi pembagian. Nah, pembagian bilangan bulat diartikan sebagai operasi kebalikan dari perkalian. Jika A, B, dan C adalah elemen bilangan bulat dan B ini tidak sama dengan 0 dan memenuhi A bagi B sama dengan, maka untuk A, B berlainan tanda, C adalah bilangan bulat negatif. Untuk A, B bertanda sama, C adalah bilangan bulat positif. Ketiga, untuk A sama dengan 0, maka C sama dengan 0. Kesimpulannya,
Positif dibagi positif, hasilnya akan dapat positif. Negatif bagi negatif, hasilnya positif. Positif bagi negatif, hasilnya negatif. Negatif bagi positif, hasilnya negatif. Jadi pembagian dua bilangan yang tandanya sama, ini sama-sama positif, sama-sama negatif, hasilnya akan menjadi positif. Pembagian dua angka yang berbeda tanda atau berbeda nilai, satu positif, satu negatif, atau negatif bagi positif, hasilnya akan negatif. Nih berikut sifat pembagian. Kita lihat apakah pembagian sama nggak nih sifatnya dengan perkalian. 1. Sifat ketertutupan. Pembagian bilangan bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat. Jadi, pembagian pada bilangan bulat bersifat tidak tertutup. Contoh, negatif 28 bagi 4. Negatif 28 bagi 4 ini negatif 7. Bagi 2 hasilnya adalah negatif 3,5. Nah, negatif 3,5 ini bukan merupakan bilangan bulat. Karena ada komanya, berarti ini termasuk desimal. Maka pada pembagian tidak berlaku sifat tertutup. Jika tadi pada perkalian berlaku sifat tertutup. Kalau pada perkalian hasil kali bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat. Pada pembagian bilangan bulat tidak selalu menghasilkan bilangan bulat. Bisa jadi berupa pecahan ataupun berupa desimal. Kemudian sifat komutatif. Nah, apakah pembagian ini bersifat komutatif atau tidak? Perhatikan, jika A, B, dan C sembarang bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka berlaku A bagi B tidak sama dengan B bagi C. Artinya, pada pembagian tidak berlaku sifat komutatif. Berarti sifat komutatif tidak berlaku pada pembagian. Contoh, 9 bagi negatif 3. 9 bagi negatif 3, hasilnya harusnya adalah negatif. Hasilnya harusnya adalah negatif 3. Tidak sama dengan negatif 3 bagi 9. Jika negatif 3 bagi 9, maka ini hasilnya akan berupa desimal atau pecahan. Kemudian sifat asosiatif. Jika A, B, dan C sembarang bilangan bulat dan tidak sama dengan 0, maka berlaku A bagi B bagi C tidak sama dengan A. Ini bagi A bagi B bagi C. Artinya pada pembagian tidak berlaku sifat asosiatif. Contohnya 64 bagi 8, ini harusnya hasilnya adalah 8. 8 bagi 2, 4. Hasil sebelah sini 4. Bagaimana dengan hasil sebelah kanannya? Luas kanan. 64 bagi 8 bagi 2. Dalam kurungnya adalah 8 bagi 2. Berarti ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. 8 bagi 2 itu 4. 64 bagi 4. 64 bagi 4 harusnya hasilnya adalah 16. Sedangkan di sini tadi hasilnya adalah 4, di sini 16, berarti tidak sama. Sehingga pada pembagian tidak berlaku sifat asosiatif. Oke, kita masuk pada operasi campuran. Operasi hitung campuran pada bilangan bulat adalah suatu perhitungan yang menggunakan bermacam-macam operasi. Dalam operasi hitung campuran pada bilangan bulat terdapat prioritas operasi seperti berikut. Yang pertama yang akan dikerjakan terlebih dahulu adalah perpangkatan atau akar jika ada.
misalnya pada soal itu terdapat perpangkatan atau akar, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perpangkatan atau akar. Yang kedua, perkalian atau pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Yang dikerjakan terlebih dahulu pun adalah dari sebelah kiri. Yang ketiga, baru penjumlahan dan pengurangan dikerjakan dari kiri ke kanan. Berarti ada urutan tertentu mana yang lebih kuat. Kalau seandainya dalam satu soal itu terdapat ada perpangkatan atau akar, ada perkalian dan pembagiannya, dan juga ada penjumlahannya. Maka urutan yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah perpangkatan yang pertama, kemudian perkalian dan pembagian. Itu pun jika ada dua, kita kerjakan dulu terlebih dahulu yang sebelah kiri. Kemudian baru penjumlahan atau pengurangan. Tapi seandainya ada dalam kurung seperti ini. Nah, perhatikan soal nomor 1. 6 kali 3 tambah dalam kurung 5 kurang 2. Nah, ini khusus ya, karena dalam tanda kurung artinya ini harus kita kerjakan terlebih dahulu. Maksudnya 6 kali 3 tambah 5 kurang 2 ini hasilnya adalah 3. Baru dikalikan 6 kali 3, 18 tambah 3 adalah 21. Kemudian yang kedua, ini dalam kurung, wah banyak nih kurungnya. Kurung kurawal, kurung biasa. Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Yang dikerjakan terlebih dahulu adalah yang penjumlahan ini. Nah, kurung yang terkecil dulu. 579 ditambah 682 hasilnya adalah 1261. Nah, setelah itu baru hasilnya ada tanda kurung lagi. Baru setelah itu hasilnya dibagi dengan 13. Yang lainnya tetap kita tuliskan saja dulu. Ini karena 9 kali 3 ini karena di luar ini, berarti kita bisa kerjakan langsung. 9 kali 3 27. Kemudian 1261 bagi 13 adalah 97. Kemudian dikalikan 9 ditambah 27 bagi 30. 30 ini terakhir nanti nih setelah semuanya. 97 kali 9 tambah 27 hasilnya adalah 900 bagi 30 adalah 30. Oke, terima kasih untuk materi hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Berarti untuk materi ini masih kita menjelaskan tentang aturan-aturan perkalian, pembagian, dan juga operasi campuran pada bilangan bulat. Nah, untuk contoh soal yang lebih ininya akan kita bahas di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.